Halo, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kak Pinky hadir kembali untuk menyapa teman-teman semua tentunya di Sinau Mama bareng JTV. Hai, sekarang sudah masuk di tanggal 3 Mei. Apa sih yang spesial di tanggal Mei ini? Hari ini adalah harinya tryout UTBK untuk memperebutkan golden ticket masuk ke UNESA segala jurusan. Nah, jadi Universitas Negeri Surabaya menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas UNESA satu langkah di depan. Dan Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah kesempatan bagi teman-teman apabila ingin bisa punya peluang untuk masuk ke UNESA, sekarang adalah saatnya teman-teman ya. Persiapkan diri teman-teman karena hari ini selesai acara ini. Jadi Kak Pinky akan menutup acara ini nanti jam setengah 12 kurang dengan countdown menuju ke tryout. Lalu apa yang harus disiapkan sekarang? Yang pasti teman-teman harus sudah download platform Analytica. Make sure itu adalah sudah yang ter-up to date supaya nanti nggak ada error, dan pastikan internet di rumah hari ini berjalan dengan lancar. Cari posisi yang paling nyaman supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan tryout-nya dengan maksimal, dengan optimal. Jadi teman-teman peluangnya juga semakin besar untuk bisa mendapatkan golden ticket masuk ke UNESA. Bayangkan saja, golden ticket yang bisa didapatkan teman-teman di tryout hari ini adalah 3 golden ticket. Semua jurusan ya teman-teman, dan keistimewaannya lagi teman-teman akan bisa mendapatkan free atau gratis SPP selama 1 tahun, ditambah lagi ada diskon untuk uang gedung 50%. Wow, jadi persiapkan diri teman-teman, dan sambil teman-teman mempersiapkan diri tentunya kita juga harus bisa menambah ilmu hari ini. Supaya apa? Supaya bisa mempersiapkan diri teman-teman pada saat nanti teman-teman akan memulai untuk tryout kita hari ini. Jadi salah satu materi yang bisa didapatkan dalam tryout tentunya adalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Hari ini Kak Pinky akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia bersama Ibu Prima Vidya Asteria SPD MPD selaku dosen pengajar dari Universitas Negeri Surabaya. Dari UNESA langsung kita datangkan. Langsung saja kita sapa, apa kabar Ibu Prima? Baik Mbak Pinky, selamat pagi. Sehat-sehat. Jadi Bu Prima ini adalah dosen di UNESA. Ya. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Di jurusan bahasa Indonesia. Di jurusan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan memberikan pembekalan materi untuk bahasa Indonesia. Betul. Padahal hari ini adalah hari tryout-nya. Kenapa kok kita fokus bahasa Indonesia? Apa yang terjadi? Oke, jadi ini menarik sekali pertanyaan dari Mbak Pinky ya. Mengapa sih bahasa Indonesia gitu ya? Karena memang kalau kita lihat bahasa Indonesia ini kan sebagai salah satu materi ya. Ada 2 alasan nih Mbak. Yang pertama karena memang bahasa Indonesia menjadi salah satu materi di pemahaman bacaan dan menulis ya kalau di UTBK. Nah itu menarik sekali. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ini ya yang terjadi di teman-teman yang mau ikut UTBK nih ya, merasa bahasa Indonesia ini kan bahasanya sendiri ya. Alah bahasa Indonesia santai, saya bisa lah, santai itu. Ternyata kadang-kadang malah kejebak ini pada materi bahasa Indonesia begitu. Justru terjebaknya malah di materi bahasa Indonesia yang itu merupakan bahasa ibu. Ya, karena kadang-kadang mungkin dianggap sudah akrab ya, sudah bisa begitu. Gitu Mbak Pinky. Jadi ini merupakan sebuah materi yang penting karena ingat sekali lagi dalam materi tryout kita untuk memperebutkan golden ticket dari UNESA, salah satu yang akan dibahas adalah bahasa Indonesia dan banyak yang terjebak di sana. Hari ini kita akan belajar untuk materi kita yang pertama, ejaan, betul? Ejaan. Ya, baik, hari ini kita khusus ejaan ya. Silahkan Bu Prima untuk menyampaikan materi. Dan disapa dulu boleh? Baik, kita panggilnya siapa ini? Teman-teman. Kalau saya sih sukanya manggil teman-teman ya, soalnya kita seumuran. Merasa lebih muda lagi nih saya ya. Terserah mau manggil adik-adik, mau manggil teman-teman, silakan. Oke, saya ikut-ikutan Mbak Pinky aja ya. Kalau yang baik-baik harus diikuti. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini bertemu saya Bu Prima, Ibu dari Universitas Negeri Surabaya, kampusnya para juara. Nah ini promosinya ya. Karena sesuai motonya UNESA, satu langkah di depan, berusaha menjadi terdepan begitu untuk adik-adik. Baiklah, hari ini Bu Prima ingin sharing, ingin berbagi beberapa tips gitu ya, belajar bahasa Indonesia khususnya untuk UTBK. Nah salah satu materinya itu ejaan. Jadi tadi pertanyaan Mbak Pinky itu menarik, mengapa sih perlu bahasa Indonesia? Nah jadi teman-teman, karena teman-teman ini kan sekarang SMA, SMK, terus MA
SMA ya, kemudian mau masuk beralih ke jenjang perguruan tinggi. Betul. Nah, salah satu kompetensi yang penting itu adalah berkomunikasi. Jadi melalui bahasa Indonesia ini sebenarnya perguruan tinggi itu ingin mengetahui kemampuan berbahasa Indonesianya. Di awal itu kemampuannya seperti apa? Karena kita tahu bahwa konteksnya kalau jadi mahasiswa itu konteksnya kan akademik. Ya. Mbak Pinky waktu kuliah kan merasakan ya, disuruh buat makalah, buat proposal, beda ya sama buat waktu SMA. artikel. Kalau SMA kan guru masih mendampingi, Betul, masih ngasih tauin kita harus betul. bekerja, harus berjuang gitu kalau Iya. udah kuliah. Kalau kuliah itu kan lebih banyak mandirinya, maka harus tahu kemampuan awalnya seperti apa. Nah, salah satu materinya adalah ejaan. Baik, kita langsung mulai saja. Kita buka slide-nya, ejaan. Materi kita yang pertama untuk hari ini. Perhatikan baik-baik teman-teman, persiapkan Oke. alat tulisnya juga ya. Ya, jadi ketika kita membahas tentang ejaan itu erat kaitannya dengan kaidah ya, tata bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana ini aturan bunyinya secara tertulis, kemudian bagaimana penggunaan tanda baca dan seterusnya. Mari kita lihat yang ini contoh satu ya, nomor 1. Ini Mbak Pinky ini langsung senyum, jadi langsung saya goda. Ayo Mbak, tolong dibaca gitu ya. Saat malam minggu bisa jadi malam yang naas buat para jomblo loh. Nah, itu rasanya langsung makjulub ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu langsung makjulub gitu ya. Kerasa banget. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ada 2 kata ya yang ditebalkan ya. Iya. Ada yang pertama itu naas, yang kedua jomblo. Iya. Terus pertanyaannya, kalimat yang baku adalah, kan begitu. Iya. Nah, pilihannya ada 5 ini. Yang pertama, saat malam minggu bisa jadi malam yang naas buat para jomblo. Oke, yang kedua, saat malam minggu bisa jadi malam yang naas buat para jomblo dan seterusnya. Kita lihat langsung perbedaannya biar waktunya nggak habis kan begitu. Kita coba lihat bedanya apa. Kalau kita lihat dari yang A itu naasnya dan jomblo, naas dan jomblo. Kemudian yang B itu naasnya berubah menjadi nahas, kemudian jomblonya tetap jomblo. Kemudian yang C, naasnya naas, kemudian jomblonya berubah jomblo, ya kan? Kemudian yang D, nahas dan jomblo. Yang E, naasnya berubah menjadi malang, kemudian jomblo, begitu. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau Mbak Pinky, ayo menurut Mbak Pinky yang mana? Ini tuh banyak yang mirip-mirip loh ya. Iya, kadang-kadang kan yang dikeluhkan gitu. Iya. Bahasa Indonesia tuh soalnya menjebak, sebenarnya bukan bahasa Indonesianya yang menjebak. Tapi kitanya aja. Betul sekali. Secara literasi kita masih sangat Oke. kurang. Nah. Kak Pinky jadi ingat dulu waktu UMPTN, dulu namanya UMPTN Iya, ya. betul sekali. Itu selalu bingung jawabnya kayak gini nih. Saat malam minggu, malamnya naas buat para jomblo. Nah, yang menjadi pertanyaan di Kak Pinky itu adalah naas itu masuk bahasa Indonesia apa enggak? Iya, Atau itu bahasa slang yang kita sering pergunakan jadi seakan-akan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. betul. Jadi teman-teman, kalau kita menghadapi soal ya, tolong fokus pada soalnya itu yang diminta apa ya. Soalnya yang diminta apa? Ini adalah kalimat yang baku, berarti yang baku. Baku itu aturannya itu yang benar, oke? Yang benar itu mau tidak mau mengacunya ke 2 hal. Yang pertama KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua PUEB. Kalau dulu mungkin Mbak Pinky dengarnya EYD ya, benar. ejaan yang Ini nggak sesuai disempurnakan sama EYD deh. Nah, jadi kalau masih dengarnya EYD itu yang kaum lama ya. Sekarang ke EYD sudah berubah menjadi PUEB, nggak tahu, pedoman. Kak Pinky nggak tahu EYD, tanya PUEB. Betul, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Iya, begitu. iya. Nah, kalau naas ini teman-teman, naas itu benar atau salah kira-kira Mbak Nah itu Pinky? dia, Kak Pinky tuh ragu-ragu. Nah, Kayaknya ragu-ragu bener kan? deh, bener nggak ya? Kalau nggak benar ya salah kan gitu ya. Nah, sebenarnya Salah aja deh. Oh. Salah. Oh iya, karena Mbak Pinky puasa ini ya, firasatnya baik ini ya. Jadi naas itu berasal dari kata nahes. Nahes dari bahasa Arab ya, yang artinya celaka ya. Iya. Ya, maka kalau itu diserap jadi bahasa Indonesia yang benar nahas. Padahal kita biasanya, aduh aku naas banget kan gitu ya. Iya. Nah, padahal itu yang salah. Naas tuh NA, atas AS, naas. Nah, itu naas banget ya kan. Nah, Padahal yang benar benar tuh nahas. Oke. Dan begitu yang ini jomblo. Jomblo itu berasal dari bahasa Sunda yang jomblo. Jomblo. Tapi mengapa kita seringnya kan jomblo, blo gitu kan? Iya. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang benar tuh jomblo, yang baku jomblo. Loh, jadi Memang kata jomblo jomblo. ada tulisan B ini salah sebenarnya. Salah. Harusnya JOMLO. Iya. Jomblo. Jomblo. Gitu. Iya. Oh. Baru tahu kan ya? Iya. Nah, nanti Mbak Pinky jomblo nggak? Jomblo nggak?
Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah taken. Iyalah secantik ini pasti laku ini ya. Aduh, Masya Allah. Bahagia loh hari ini. Saat malam minggu bisa jadi malam yang nahas buat para jomblo. Jadi yang benar yang mana ini? Yang D. Betul. Alhamdulillah kita sudah itu. bisa menyelesaikan materi yang pertama. Iya, kalau tadi pertanyaan Mbak Pinky, ini M sama B ya? M sama B ini karena memiliki satu kedekatan daerah ini Mbak, artikulator ini ya. Artikulator ini alat untuk mengucapkan bunyi. Jadi mulut. Jadi kalau Mbak Pinky bilang M sama B itu dekat ya. Ini sama juga dengan B dan P gitu ya. Baik. Kadang kan kita bilang mantap, ayo mantap itu pakai B atau P. Nah, itu karena satu daerah yang sama. Itu kadang-kadang berdekatan. Oh, beda ya? Karena mantap, Mbak, pakai B, mantap, Mbak. Nah, padahal yang benar pakai P kan begitu. Oke, nanti kita akan lanjut kembali ya, Bu Prima ya. Karena Pinky mau mengingatkan juga, jangan lupa teman-teman, karena sekali lagi bahwa untuk acara tryout kita hari ini UTBK ya. Jadi tetap tentunya mengerjakan secara jarak jauh online. Jadi kita butuh yang namanya platform. Dan yang bisa mengikuti ini seluruh Indonesia. Mumpung masih ada waktu, ada barcode di sebelahnya Kak Pinky, langsung di-scan, setelah itu langsung aja login dan update yang terbaru dari platformnya Analitika. Dan nanti jam setengah 12 siang sampai dengan jam 1:05 kita akan bisa mengikuti pengerjaan ujian tes kemampuan akademik. Lalu kemudian akan ada break jam 13:05 dan lanjut kembali jam 13:30 sampai dengan 15:20 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan kita masih bersama tentunya di Sinau Nangoma bareng JTV, masih bersama Kak Pinky dan juga masih bersama Bu Prima. Bu Prima ini dosen di UNESA memang untuk jurusan Bahasa Indonesia. Jadi wah luar biasa materi yang disampaikan, sangat jelas sekali, sayang untuk dilewatkan. Dan Kak Pinky mau mengingatkan, jangan lupa hari ini teman-teman akan ada tryout. Tryoutnya itu adalah tepat setelah acara Sinau Nangoma berakhir, kita akan countdown untuk memulai acara tryout kita jam 11:30 siang. Jadi jangan ganti channelnya supaya bisa mengikuti berbagai macam pemberitahuan, informasi-informasi yang mungkin akan Kak Pinky sampaikan kepada teman-teman. Yang pasti, make sure internet di rumah dalam kondisi lancar. Lalu kemudian teman-teman sudah download platformnya Analitika yang kita gunakan untuk UTBK tryout sesaat lagi. Ini ada barcode, di-scan aja, lalu kemudian download dan login. Dan buat yang sudah login kemarin-kemarin, sudah download untuk platform Analitika, make sure itu adalah yang sudah ter-up to date ya. Jadi tidak ada error dan insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Terus cari posisi yang paling nyaman lah untuk nanti bisa mengerjakan tryoutnya, pesan sama orang rumah supaya tidak diganggu gugat. Baik, tapi yang pasti Kak Pinky mau mengingatkan bahwa untuk tryout ini sangat sayang untuk dilewatkan karena ada 3 tiket untuk bisa masuk dalam UNESA, 3 golden ticket untuk semua jurusan dan ada lagi keistimewaannya bisa free SPP selama 1 tahun dan juga diskon 50% untuk uang gedung. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi rumah bagi para juara yang dengan menciptakan lingkungan intelektual dan komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan, betul begitu Ibu Humas? Benar sekali. Ini sekalian promosi masuk ya. Ini ya, masuk dalam tim humasnya dari UNESA juga ya. Jadi ikut promosi. Karena di UNESA itu banyak sekali juara-juara, makanya teman-teman nggak akan rugi ini kalau ikut ini ya, tryout ini ya. Ini termasuk kampus merdeka juga ya. Betul. Jadi memang ada kebebasan untuk bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Betul, mengembangkan potensi dirinya biar optimal gitu ya. Wah, jadi pengen masuk UNESA, tapi udah lewat. Baik, kalau begitu kita kembali lagi untuk materi kita hari ini. Tadi kita masih belajar mengenai ejaan. Tadi kita sudah bahas mengenai jomblo yang ternyata bukan jomblo tapi jomblo. Jomblo. Silakan dilanjutkan Bu Prima. Baiklah, terima kasih Mbak Pinky. Jadi tadi teman-teman sudah tahu bahwa nahas ya menjadi nahas yang benar nahas, kemudian jomblo yang benar adalah jomblo. Sekarang kita lanjutkan. Nah, next.
Ini tadi penjelasannya ya, bahwa jomblo itu artinya itu gadis tua, awalnya seperti itu, yang belum laku begitu ya, tapi seiring perkembangan zaman mengalami perluasan makna bahwa tidak hanya perempuan saja loh, tapi laki-laki juga. Maka bisa perempuan ya yang jomblo ataupun laki-laki yang jomblo begitu. Nah, ini nahas tadi yang artinya sial atau celaka atau malang begitu ya. Jadi jawabannya tadi D. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi? Iya. Oke, ini juga menarik ini ya teman-teman ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Karena semangatnya yang menggebu, ia sampai menyeka keringatnya dengan tisu. Oke. Nah, kalimat yang baku adalah, sekali lagi pertanyaannya kalimat yang baku. Jadi teman-teman ini mau tidak mau harus belajar yang baku sebenarnya yang mana, yang benar itu yang mana begitu. Nah, tapi ini ada masalah nih Mbak, sebelum bahas ini saya mau curhat nih. Oh, kenapa? Jadi sebenarnya nanti ketika teman-teman itu menghadapi masalah ketika mengerjakan bahasa Indonesia, sebenarnya itu ada banyak faktor ya, terutama input. Jadi masukan yang ada di teman-teman yang sekarang mau ikut UTBK itu. Jadi input bacaan apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman dengar itu harus semakin banyak yang terstandar begitu. Karena yang terjadi di masyarakat banyak ini yang masuk itu kan yang salah ya. Iya. Maka ya wajar misalnya teman-teman juga bingung, ini biasanya naas deh, ini biasanya jomblo deh. Jadi yang dipakai itu yang biasanya masuk begitu. Bahasa yang umum digunakan di masyarakat. Betul. Jadi ternyata kita harus pintar-pintar mensortir ya. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab juga untuk memproduksi kata-kata, kalimat-kalimat yang benar. Karena itu nanti dampaknya juga ke teman-teman yang ikut UTBK juga. Iya, jadi para orang tua ini harus perhatian kalau ngobrol sama anak-anaknya, mungkin boleh disisipkan bahasa-bahasa baku ya. Iya, begitu. Nah, sekarang balik sini. Kalimat yang baku adalah, kita lihat lagi A, B, C, D, E ya di sini ya. Kemudian kita lihat kata kuncinya yang beda antara tiap jawaban. Nah, misalnya yang A. Yang A itu menggelbu sesuai dengan soal. Kemudian tisu, kalau di sini tulisannya tisue ya di soal, ini berubah menjadi tisu, tidak pakai E ya kan. Kemudian yang B, menggelbunya berubah menjadi menggebu. Kemudian tisuenya itu tetap, nah ya kan. Yang C, menggelbunya berubah menjadi mengebu ya kan. Kemudian tisuenya menjadi tisue, S-nya 1. Yang D, menggelbunya menjadi mengelbu ya. Kemudian tisuenya menjadi tisu. Nah, yang E, menggelbunya menjadi menggebu. Kemudian tisuenya menjadi tisu, S-nya 1 dan tidak pakai E. Ayo sekarang Mbak Pinky pilih lagi deh. Sekarang firasatnya lagi dong. Tadi kan baik tuh firasatnya ya. Ini kok ini ya menjebak sekali ya. Ini menjebak kan, terasa jebakan Mbak ya. Bener-bener terasa sekali jebakan Batman-nya banyak nih. Ini. Oke, kalau menurut Kak Pinky, tisu ini jelas bukan bahasa Indonesia. Betul. Karena shoe ini lebih ke bahasa Inggris ya. Betul. Tulisan shoe. Terus menggebu, nah kok menggebu ini Kak Pinky nggak paham. Karena biasanya nulisnya menggebu, nggak pakai L. Betul. Tapi apakah itu yang salah, yang betul, Kak Pinky nggak paham. Nah, tapi kalau misalnya kita coret nih, yang ada shoe-nya coret ya kan. Yang tersisa banyak juga loh. Yang A masih, yang A. tisu. Lalu kemudian ini juga bisa jadi benar tisu, kan kita bilangnya tisu gitu ya. Terus kemudian yang E juga bisa jadi benar begitu. Betul. Jadi antara A, D, lalu kemudian yang D ya, yang D dan kemudian yang E. Oke, jadi ada dua itu benar tadi strateginya Mbak Pinky. Dua ini harus yang paham dulu yang mana nih, yang dipastikan saya tahu gitu ya. Nah, teman-teman yang tadi tisue itu jelas salah ya, itu bahasa Inggris ya. Yang benar itu tisu, T-I-S-U. Jadi dalam bahasa Indonesia kan yang double S, double konsonan itu kan hanya satu ya. Seperti Mbak Pinky ingat kata aset ya. Iya. Aset kan bahasa Inggris S-nya juga 2 ya. Iya. Ketika berada di bahasa Indonesia biasa. Betul. S-nya 1. Tapi kenapa kita nyebutnya tisu bukan tisu? Tisu, memang yang benar tisu, tapi kan kebiasaan masyarakat seperti tadi loh, jomblo, tapi kita bilangnya jomblo. Oh gitu. Betul. Jadi tisu. Tisu, ini tisu. Nah, jadi harus membiasakan diri. Mbak Pinky boleh saya minta tisu?
Tisu kali. Oh salah ya, justru saya yang salah. Betul, Oh jadi bener. tisu teman-teman, bukan tisu. Selama ini kita mentionnya Iya, tisu. jadi kalau Oke. kita tahu itu pasti sudah tahu, walaupun kalau menggelbu ini yang benar menggebu ya, kata dasarnya menggebu. Berarti itu benar ya Kak menggebu. Pinky ya, Benar. menggebu. Oke. Tinggal yang Berarti tadi membingungkannya jawabannya tisunya ya, jawabannya yang yang karena semangatnya yang menggebu, ia sampai menyeka keringatnya Keringatnya dengan dengan tisu, bukan tisu tapi tisu. Baik, dan Kak Pinky mau mengingatkan kembali, nanti kita akan lanjut kembali materinya. Kak Pinky mau mengingatkan jangan pernah lupa teman-teman ya. Yuk langsung sekali lagi dicek-cek internetnya bagaimana di rumah, terus make sure teman-teman ini menyaksikan JTV Sinau Nongoma sampai nanti acara selesai. Karena apa? Karena countdown untuk kita memulai tryout itu akan kita laksanakan pada acara ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Begitu Kak Pinky pencet bell, tandanya tryout dimulai. Dan tryout itu nanti juga sudah ada beberapa susunan acara yang bisa teman-teman ikuti. Jadi ada susunan-susunan acaranya begitu. Coba ya Kak Pinky cek dulu nih untuk rundownnya kita hari ini. Jam 11:30 sampai jam 1 siang, jadi totalnya 90 menit ya. Itu akan ada pengerjaan TKA Soshum atau TKA Saintek. Lalu kemudian jam 13.30 sampai dengan 13.00 sampai dengan jam 13.30, jadi 30 menit itu teman-teman istirahat, ibadah dan juga persiapan untuk pengerjaan berikutnya. Dilanjutkan kembali jam 13.30, jam setengah 2 siang sampai dengan jam 15.15, itu 105 menit waktunya. Akan ada pengerjaan tes potensial skolastik dan bahasa Indonesia masuk. Betul. Yang di akhir itu ya. Iya. Yang masuk 105 menit itu termasuk materi dari bahasa Indonesia. So don't miss it, teman-teman yang belum download masih ada waktunya. Pergunakan, langsung scan barcode, langsung aja login dan siap-siap di sana karena hari ini adalah tryout bersama UNESA untuk memperebutkan 3 golden ticket semua jurusan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jadi buat teman-teman yang udah punya rencana memang ingin sekali masuk ke UNESA, ini momen yang paling tepat. Ada kesempatan 3 golden ticket dan Kak Pinky mau ingatkan ya bahwa Universitas Negeri Surabaya, UNESA, ini menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan yang intelektual, yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. Dan langsung saja kembali lagi sama ada dosennya UNESA di sini, dosen jurusan Bahasa Indonesia. Bu Prima, kita lanjutkan kembali materi Iya, kita. terima Langsung kita kasih. kembali ke slide-nya. Ya, kembali lagi ke slide ya. Tadi berarti ada banyak kata ini ya yang Iya. sudah kita dapatkan ya. Next slide. Nah, selanjutnya next. Oke, ini tadi ya, gebu menjadi menggebu. Ya. Ini tidak berubah. Jadi kata dasarnya memang gebu. Jadi walaupun ditambahkan awalan ya, prefix, ini gebunya tetap menggebu begitu. Sangat bersemangat, berkobar-kobar nih ya. Ini artinya. Kemudian tisu selampai ya. Jadi jawabannya yang E tadi. Menggebu dan tisu. Tidak tisu. Oke. Tisu ya, menggebu. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Next, selanjutnya. Nah, ini juga menarik ini ya. Apa ini? Ini semuanya menarik nih. Karena bagi yang tidak terbiasa merasa aku kok dijebak terus-terusan ini ya. Baik, pada zaman dahulu untuk dapat bercengkrama dengan jarak jauh sebelum adanya Skype, WhatsApp, Zoom ataupun internet, masyarakat menggunakan faksimili dan surat pos untuk berkomunikasi. Nah, kata baku balik lagi baku dan kembali lagi pedomannya ya, kitab sucinya nih kalau menentukan baku tidak baku itu harus lihat KBBI ya, ataupun balik lagi ke PUEB. Jadi teman-teman harus akrab nih ya. KBBI, PUEB, bawa nggak di sebelahnya, di mejanya ada nggak? Nah, kalau nggak bawa sekarang di ini Mbak, disiapkan ya, bisa betul, download di mobile, juga. bisa aplikasi juga. Bisa aplikasi juga. KBBI Bisa ada, KBBI daring, PUEB juga ada. Nanti bisa digunakan waktu tryout. Betul, betul sekali. Sekarang kita cek yang dicetak tebal kan ada 3 ini ya. Ada zaman, bercengkrama, dan faksimili. Nah,
tadi tipsnya sebenarnya dari Mbak Pinky loh ya. Jadi mana ya yang saya yakin ini benar atau ini salah, itu yang diutamakan dulu. Kira-kira dari 3 kata ini mana yang Mbak Pinky lebih yakin dulu? Zaman bercengkrama, faksimili. Mana yang yakin benar salahnya? Bercengkrama ini bahasa Indonesia deh, kayaknya ya. Tapi ada bernya dicoret. Kok membingungkan? Cengkerama, cengkrama. Kayak cengkerama deh, bercengkrama. Kak Pinky stres deh. Nanti kalau kayak gini berarti kalau waktu ujian UTBK pakai ini baju yang berkancing ya. Iya, benar-benar. Zaman. Oke, zaman. Pasti tulisnya zaman, bukan zaman harusnya. Yakin ya? Yakin. Berarti yang mana? Kira-kira pilih zaman tadi. berarti dicoret A, coret B, coret. Berarti antara C dan E. Antara B, C, E. B, Zaman, C, E. Kemudian tadi cengkrama. Cengkerama. Berarti antara B dan E. Mana cengkerama? Cengkerma. Mana lagi tadi? Yang ini aja ya, E ya. Kayaknya yang E deh. Nah. Tapi nggak mungkin, ini kan faksimile, bahasa Inggris itu. Harusnya faksimili ya. Ini Bu Prima membayangkan jika Mbak Pinky jadi peserta UTBK ya. Nggak, nih faksimile salah nih, faksimile. Jadi kemungkinannya cengkerma kali ya. Atau kalau enggak yang C. Betul. Yang mana? Nanti habis Jawabannya. setelah mengerjakan soal UTBK Antara yang B sama yang C. Antara yang B sama yang C. B sama C. Oke, kita lihat next. Selanjutnya. Oh, takut. Nah, ini teman-teman. Ya Allah. Jadi Ya Allah, salah semua. tapi untungnya Mbak Pinky berarti nggak dapat golden ticket ini ya. Iya, udah gagal lah. Jadi yang pertama tentang zaman atau zaman. Ini sering terjadi kesalahan kan di teman-teman. Zaman sekarang ya, zaman. Tadi Mbak Pinky bahkan yakin ini zaman ini. Ya kan? Iya, saya berpikiran biasanya zaman mungkin diambil dari bahasa lain, terus kadang-kadang orangnya masih ngomongnya zaman. Tapi kan kalau di Indonesia ini J, harusnya zaman gitu kan. Nah, Tapi zaman. ternyata yang benar adalah zaman. Begitu. Jadi walaupun yakin teman-teman, dan Bu Prima ini memaklumi kenapa Mbak Pinky sangat yakin karena begitu banyaknya masukan yang masuk di Mbak Pinky itu semuanya zaman. Apa sih? Zaman purbakala. Nah, zaman. itu bagi orang kan bahasa Indonesia tahu. Kok zaman ya? Zaman. Jadi ini fungsinya itu saling mengingatkan terus-menerus agar inputnya, masukannya itu benar begitu. Jadi gitu. zaman ya, bukan zaman. Kemudian yang tadi cengkerama ya kan, kata dasarnya adalah cengkerama. Benar tadi. Cengkerama. Betul. Cengkerama, betul ya berarti. Jadi ya. walaupun ditambah awalan tetap bercengkerama. Sebentar, ini yang terakhir maksudnya apa ya ini ya yang terakhir? Ya. Ini kan bahasa Inggris, faksimile. Iya, tetap menjadi faksimile. Oh, faksimile bacanya. Betul. Jadi tadi terjebak lagi ya nggak apa-apa. Tapi tadi kan satu udah benar tadi firasatnya yang di awal. Nah, ini mungkin kurang sahur Mbak ya kan? Iya, mungkin besok sahurnya lebih banyak ya. Betul sekali ya. Jadi teman-teman, jawaban yang benar kalau kita balik lagi slide sebelumnya jawabannya adalah cengkerama zaman, cengkerama dan faksimile. Ada A begitu. Itu ya Mbak ya untuk soal ini. Kak Pinky pikir malah faksimile yang biasa disebut di Indonesia, ternyata faksimile itu ya. Betul. Oke, next slide. Kita cek next slide. Nah, oke, jadi ini sudah adalah kunci jawabannya teman-teman. Nah, sekali lagi kita ingatkan, mumpung masih ada waktu, mungkin kalau nggak punya bukunya, nggak punya kamusnya, sekarang sudah bisa langsung download. Benar, kalau bukunya sekarang tebal sekali ya, KBBI itu tebal dan mahal gitu ya. Jadi sekarang semuanya serba praktis, dikembangkan melalui daring, ada KBBI daring. Jadi teman-teman harus akrab ya. Jadi setiap pagi jangan hanya buat status, buka WhatsApp, buka Zoom kalau sekolah ya, atau buka Instagram, tapi harus buka juga intensitasnya, kencan dengan KBBI itu harus ditambah biar semakin akrab. Nanti ini kan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kan masuknya di sesi terakhir yang 105 menit terakhir itu kan. Jadi mumpung masih ada waktu teman-teman, sekali lagi silahkan download. Ini sangat perlu sekali pastinya untuk nanti pada saat materi bahasa Indonesia. KBBI ya, langsung carinya gitu. Di Play Store ada ya, KBBI daring. Nah itu langsung di download aja, insya Allah nanti akan bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi Kak Pinky mau kasih tahu nih untuk yang susunan acaranya. Jadi
Jadi susunan acara tryout kita hari ini bersama dengan UNESA nanti itu akan dimulai jam 11:30. Jadi selesai acara ini, di penghujung acara Kak Pinky akan countdown. Nanti teman-teman, lalu kemudian jam 11:30 sampai dengan jam 1 siang itu total adalah 90 menit teman-teman. Lalu kemudian jam 1 siang sampai dengan jam 13:30 sekitar 30 menit ada waktu buat break kok, istirahat, ibadah ya, untuk kemudian persiapan untuk sesi berikutnya. Di mana di sesi berikutnya akan ada pengerjaan tes potensial skolastik dan bahasa Indonesia ini masuk di sana. Itu 105 menit waktunya dari jam 1:30 siang sampai dengan jam 15:15. Jadi untuk teman-teman silahkan bisa langsung sekarang juga, yang belum download bisa langsung download sekarang juga untuk barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky ini. Itu adalah platform. Jadi kita UTBK untuk tryoutnya ini teman-teman. Satu Indonesia bisa ikut, yang penting ada platformnya. Yang sudah download kemarin-kemarin make sure itu adalah yang seri terbarunya. Jadi sudah diupdate ya, sudah diupdate supaya nggak ada error dan supaya lancar. Make sure juga internetnya teman-teman ini lancar. Kalau perlu semua handphone di rumah matiin jaringan internetnya. Jadi fokus jaringan internet, mungkin wifi di rumah khusus buat teman-teman yang hari ini mau tryout UTBK buat memperebutkan golden tiket UNESA. Mudah-mudahan berhasil. Kita lanjutkan kembali ya Bu Prima. Oke. Oke, next slide. Kita masuk selanjutnya. Nah, ini sama. Kita biasanya kalau merasa aduh bacaannya kok baca lagi ya, bisa nih langsung lihat pertanyaannya. Kata baku yang dicetak tebal adalah, sekali lagi teman-teman diminta mencari kata bakunya. Nah, kalau kata baku lihat yang dicetak tebal. Apa itu? Ada 3 ya. Ada selempang, dibordil, dan rapih. Hah? Dibordil? Nah. Bukan dibordir? Nah, ini kan masih bertanya ya Mbak ya? Iya. Oke, Yang bener yang baku yang mana? Ada selempang, dibordil, dan rapih. Tadi tipsnya itu sangat mujarab dari Mbak Pinky. Dari 3 kata ini mana yang teman-teman yakin lebih dulu? Rapi. Oke, yang benar yang mana? Rapi ya, rapi. Biasa bilangnya rapih kok, pakai H atau enggak ya? Ini sudah mulai meragukan dirinya sendiri nih ya. Tapi biasanya orang bilangnya memang bordir, tapi kadang-kadang tulisannya bukannya brodir ya, di brodir gitu ya. Itu tulisan yang di tukang bordirnya ya. Ini salah satu input tadi yang Bu Prima maksudkan. Nah, oh gitu. Mbak Pinky kan nggak tanya toh ke tukang bordirnya, ini sedang ngecek KBBI belum Pak waktu nulis itu nanya, ya. Oke, Kak Pinky sih ngerasa kayak rapih deh. Rapi itu pakai H biasanya. Rapi. Pakai H. Kamu rapi sekali hari ini. Kamu rapi sekali hari. Kamu rapi ya pakai H ah. Oke, pakai H. Berarti pilihannya B dan E. Ini versinya Mbak Pinky ya, teman-teman. Oke. Tapi sebentar, kok selepang? Harusnya kan ada M-nya. Selempang. Enggak deh, kalau gitu rapihnya salah, rapi aja deh. Enggak pakai H. Okay. Rapihnya coret, berarti tinggal A, tinggal C, sama tinggal D. A, C, dan D. Terus dari selempang itu menjadi selempang atau selempang? Selempang. Kayaknya sih selempang ya, nggak pakai selempang. Selempang deh kayaknya. Berarti C. Udah langsung nih C. Nggak tahu deh. C. Oke, langsung C ya. Berarti jawabannya Mbak Pinky ini C. Selempang, dibordir, dan rapi. Nah, ini tadi teman-teman bagaimana Bu Prima selalu membayangkan bagaimana gejolak hati teman-teman ketika mengerjakan bahasa Indonesia ya. Masa dibordil sih kok? Udah kan Mbak Pinky masih bertanya-tanya ini. Artinya ngeri loh. Dibordir. Nah, jadi kalau kita lihat ada 3 kata, teman-teman sekali lagi coba tanyakan kepada diri sendiri mana yang pasti yakin. Berarti itu tips untuk membuang jawaban yang salah yang lain kan gitu. Ada selempang, dibordil, dan rapih. Nah, tadi Mbak Pinky awalnya yakin rapih. Tapi kemudian begitu cek belakangnya kok kayaknya padahal yang benar itu rapi. Nah, tanpa H. Alhamdulillah. Nah, udah dikoreksi, ya, tanpa H. Berarti antara A, C, dan D. Ya. Nah, kemudian selempang apa selempang? Jawabannya adalah selempang. Oh, selempang. Iya, selempang. Kemudian bordir atau bordil? Bordir dong. Bordir. Nah, bordir dari embroidery ya, dari bahasa Inggris ya. Bordir begitu. Artinya selaman ya. Berarti selempang, dibordir, dan rapi. Dibordir dan rapi. Betul Kak, itu coba kita lihat pembahasannya. Next selanjutnya.
bikin tegang ya teman-teman. Oke, nanti kita bahas ini nanti di segmen berikutnya. Tapi Kak Pinky sekali lagi mau mengingatkan, kesempatan teristimewa sudah menanti teman-teman. Jangan lupa ya, kalau teman-teman ini hari ini bisa ikutan tryout tepat jam setengah 12 siang. Kita closing acara Sinau Nongoma bareng JTV ditandai dengan kita akan countdown 3, 2, 1. Mulai deh kita try outnya teman-teman. Jadi alat tulisnya jangan lupa disiapkan, mungkin alat hitungnya atau mungkin download kamus KBBI daringnya juga jangan lupa. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan dengan optimal dan bisa menjadi salah satu yang berhak untuk mendapatkan 3 golden ticket masuk ke UNESA. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama dengan kami, Sinau Nongoma bareng JTV. Dan kita kembali lagi, masih Sinau Nongoma bareng JTV, masih sama Kak Pinky dan juga masih bersama dengan Ibu Prima selaku dosen dari jurusan Bahasa Indonesia di UNESA. Dan ini memang spesial ya, karena memang kita sedang persiapan menuju ke UTBK tryout yang akan dilaksanakan selesai acara Sinau Nongoma bareng JTV. Jadi selesai acara ini banget loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman pindah channel. Karena apa? Karena sewaktu-waktu Kak Pinky akan menyampaikan ada beberapa pesan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari UTBK tryout yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Nah, apa sih keistimewaannya untuk golden ticket yang akan dibagikan sama UNESA? Yang pasti ada 3 golden ticket dan ini berlaku buat semua jurusan. Ingat loh teman-teman, semua jurusan tidak terkecuali. Lalu kemudian apalagi keistimewaannya, SPP-nya free 1 tahun. Wah, ini sangat memudahkan sekali. Lalu kemudian ditambah lagi ada potongan harga 50% untuk uang gedung. Jadi banyak support dari UNESA. UNESA menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. Nah, kita kembali lagi. Tadi kita belum selesai membahas ya untuk yang tadi rapi, terus kemudian dibordir dan selempang. Ayo kita bahas. Silahkan Bu Prima. Tadi sudah sedikit ya, bersedikit. Jadi yang benar tadi jawabannya A. Bukan selempang, tapi selempang. Selempang ya. Lihat kata dasarnya selempang. Jadi sekali lagi teman-teman, ini berkaitan dengan masukan. Tadi ya Mbak Pinky sempat curhat, saya pernah baca tuh di tukang bordirnya itu brodir kan ya. Nah, itu bukti teman-teman bahwa memang masukan yang ada di masyarakat itu masih banyak ya, masih banyak yang belum benar. Nah, makanya dampaknya itu ke kita. Karena lewat itu kan, lewat apalagi macet, oh ada tukang brodir. Maka yang diingat, oh ya brodir kan begitu. Kalau Kak Pinky sih bisa menyebutnya bordir, tapi menjadi galau gara-gara kok brodir tulisannya yang bener bordir apa brodir? Nah, itu namanya intuisi berbahasa, Mbak. Oh, intuisi. Berbahasa pun ada intuisi. Gak cuma perasaan. Kita tahu ya, kita tahu yang benar dan itu dilatih terus. Misalnya nanti kita colek Mbak Pinky ya di akhir sesi nanti ya. Oh, nanti di sesi terakhir saya Kak akan nyolek ini. Kak Pinky opening nih pakai versi Kak Pinky. Nanti Bu Prima akan membawakan versi Kak Pinky tapi dengan gaya baku. Nah, kayaknya banyak salah nih Kak Pinky ya. Gak apa-apa. Jadi tadi selempang yang benar selempang, kemudian bordir tadi bordil ya awalnya, ini menjadi bordir yang baku bordir, kemudian rapi bukan rapih. Kadang-kadang orang itu kan rapih sekali kamu ya. Iya loh. Sepertinya kalau Mbak Pinky menyampaikan rapih itu karena perasaannya lebih mantap ya. Iya, kayak mantap itu kan nggak pakai P, enaknya pakai B, mantap. Padahal yang benar tadi mantap. Pakai P. Kadang-kadang mantap pakai B tambah Z mantap gitu. bezah. Nah, ini kan sudah jelas ya. Jadi selempang. Benar. Bentuk nggak bakunya atau tidak Selempang bakunya. Kadang-kadang ya. Seperti Selempang. tadi juga bercengkerama. Biasanya kan orang-orang bercengkrama. Iya. Mbak Pinky ingat keterampilan. Kadang-kadang orang-orang itu menyebutnya keterampilan itu kan. Padahal keterampilan yaitu karena biasanya yang dilakukan biasanya gini. Acuannya itu selalu biasanya, bukan hal yang benar. Sekali lagi jangan lupa mengasih ada waktu.
diunduh, Bukan mendownload. diunduh. Ini colekan pertama ya. Diunduh KBBI daringnya. Itu biar membiasakan teman-teman untuk tahu mana kata baku yang benar begitu ya. Karena kitab sucinya sekali lagi itu KBBI dan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya itu justru jadi ini loh, jadi satu hal yang membuat kita harus mulai lebih banyak belajar lagi. Karena pada saat awal mengenal kata mengunduh, Kak Pinky tuh bingung. Kak Pinky lebih familiar dengan kata download ya kan. Apa sih ngunduh ini? Ngunduh suruh ngapain? Ternyata justru itu yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar. Oke, kita lanjutkan Mbak Pinky. Yuk, kita Masih next ada slide. Selanjutnya, nah ini tadi next slide itu Salindia berikutnya. Apa gimana? Salindia berikutnya. Salindia tampilan berikutnya. Oh, tampilan berikutnya silahkan. Oke, sudah ini. Masih ada lagi kan materinya atau sudah habis? Berarti sudah habis. Kita sudah review habis aja ya. Oke, Kita kalau ulas. begitu tadi kita sudah bahas cukup banyak ya untuk teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari materi yang disampaikan hari ini, mungkin tips-tipsnya mungkin boleh dikasih. Baik. Biasanya orang itu sering melakukan kesalahan karena apa dan bagaimana situasinya? Baik, ini menarik sekali. Jadi teman-teman Bu Prima ulangi lagi mengapa bagian PBM ini ya. Pemahaman bacaan dan menulis ini sangat penting untuk dikuasai oleh teman-teman yang akan masuk ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi nanti teman-teman statusnya menjadi mahasiswa yang status belajarnya itu lebih banyak mandiri, kan begitu ya Mbak ya? Iya. Maka harus siap untuk memproduksi bahasa, tulis dan lisan itu secara formal. Makanya tadi banyak soal-soal itu yang menanyakan yang baku yang mana begitu. Jadi kami akan mengecek bagaimana kemampuan awal adik-adik teman-teman semua dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu. Kemudian tadi yang ditanyakan Mbak Pinky, ini bagaimana ya tipsnya begitu. Seperti yang Bu Prima sampaikan tadi, sebenarnya teman-teman ini kesalahannya itu ada faktor internal dan eksternal begitu ya. Internal itu ketika teman-teman contoh nih, mengapa Mbak Pinky lebih nyaman menyampaikan download daripada mengunduh? Karena mungkin di gadgetnya pakai bahasa Inggris. Nah, di jadi GW-nya terbiasa ngeliat menggunakan tulisannya bahasa Inggris. Download. Nah, itu karena kebiasaan input yang masuk ya, masukannya itu pakai bahasa Inggris. Pernah diganti ke bahasa Indonesia? Mbak bingung. Saya bingung Karena tidak apa ya ramah ya, tidak akrab ya, tidak akrab gitu. Kemudian teman-teman kadang-kadang ini juga merasa ini loh Mbak, merasa harga dirinya itu semakin tinggi. Merasa lebih pintar kalau saya menggunakan kata download gitu ya. Nah, itu juga faktor internal teman-teman. Jadi ini juga perlu pembiasaan bahwa kita harus mempromosikan bahasa Indonesia. Kalau tidak kita yang bangga, siapa lagi? Kan begitu. Pastinya kita yang harus menomorsatukan ya. Iya. Baik, mungkin kita boleh kasih contoh-contoh. Kira-kira teman-teman suka terjebak dalam bahasa apa lagi? Ada spidol? Kalau mungkin mau ditulis-tulis silahkan. Oke. Ini Bahasa-bahasa yang kita sering terjebak nih teman-teman nih. yang mudah saja. Ketika kita ini ada awalan men ya, menasal, bisa berubah. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia sekarang saya tanya ke Mbak Pinky nih, karena lawan saya Mbak Pinky, teman-teman kan tidak interaktif ya. Pura-puranya Mbak Pinky salah satu siswa, tapi wajahnya juga pantas banget Mbak jadi siswa SMA ini. Masa? Nanti buka puasa saya traktir ya. Oke, ditambah kata cuci. Ini menjadi apa Mbak? Mencuci, menyuci, mencuci, menyuci, menyuci, ya menyuci. Oh, mencuci. Jadi apa? Nyuci. Yang mana? Yang kedua deh. Yang kedua? Iya. Oke, teman-teman pilih yang mana? Sama? Yang mana? Yang atas. Yang atas. Mencuci. Yang pertama. Ya. Kok kalian semua pertama sih? Nggak apa-apa. Saya ikut yang benar. Nggak. Kak Pinky yang bawah aja deh. Oke, ini namanya semua adil ya. Ada yang pilih atas, ada yang bawah ini. Mencuci atau menyuci. Kita lihat ketika ada men seperti ini ya, teman-teman, ini biasanya sebenarnya gampang susah kalau diterapkan sering gitu ya. Itu semakin mudah. Ini lihat huruf paling depan apa ini? C. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kalau afiksasi men ini bisa kita hafalkan dengan KTSP. KTSP. Ini bukan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, tapi dihafalkan huruf depannya saja. Ketika yang di depan itu adalah huruf K atau T atau S atau P, maka ini menjadi luluh.
selain ini tidak luluh. Jadi kalau kata cuci itu huruf paling depannya adalah C, ini tadi luluh apa tidak? Kalau KTSP ini luluh. Kalau C ini luluh apa tidak berarti? Nanti kita jawab di segmen berikutnya, penasaran kan? Nanti kita akan bahas lagi teman-teman, sambil Kak Pinky mau mengingatkan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang ingin juga coba untuk masuk ke Untak, ingat raih masa depanmu bersama Untak Surabaya, di mana pendaftaran bisa dilakukan di pmb.untak-sb.ac.id. Oke, kita akan segera kembali lagi di Sinau Nangama bareng JTV. Bagaimana kabarnya? Siap dong? Semakin semangat karena kita semakin dekat kepada saat-saat kita akan segera memulai UTBK tryout yang sesaat lagi akan kita laksanakan untuk memperebutkan 3 golden ticket supaya bisa masuk ke UNESA. Jangan lupa teman-teman bisa mengunduh bisa mengunduh barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky, di scan barcode, lalu kemudian teman-teman nanti langsung login, hampir mau ngomong download lagi lah. Terus kemudian stay di situ, teman-teman cari yang bagian tryout, masih belum bisa karena nanti harus berdasarkan akan ada hitung mundur dari Kak Pinky. Bagaimana Ibu? Sudah kemajuan ini ya. Koreksinya bagaimana Ibu? Dicolek 1 kali sudah ada kemajuan. Tadi mengunduh, mengunduh. Kemudian tadi menghitung mundur. Kemudian update versi terbaru ya kan. Luar biasa. Iya, kalau cari versi yang terbaru yang sudah mengunduh sebelumnya platform Analitika, jangan lupa dicek ya apakah itu sudah termasuk unduhan yang versi terbaru, ter-up to date. Dibalik lagi, silakan dibahas. Baik, kembali lagi ke sini. Ini sedikit, ini mungkin yang terakhir ya Mbak ya. Nah ini mungkin salah satu yang sering juga keluar ya. Kalau tadi Bu Prima bilang ini ada awalan men asal ini. Kemudian ketika ini kita main-main dengan Mbak Pinky juga ya. Ketika men ini bertemu dengan kata yang huruf awalnya itu K atau T atau S atau P, maka huruf ini akan luluh. Selain itu tidak luluh. Jadi K, T, S, P, luluh. Nah, selain itu tidak luluh. Ini tulisannya nggak terlalu baik, nggak apa-apa ya. Nah, kalau sekarang kita punya kata cuci, apakah cuci ini C termasuk ini? Enggak. Berarti luluh apa tidak? Tidak. Berarti C-nya tidak luluh. Maka yang benar yang satu apa yang dua ini? Satu. C-nya benar. Tadi Kak Pinky juga feelingnya sih satu sebenarnya. Cuma biar ada pilihan lain. Iya, ini namanya intuisi berbahasanya Mbak Pinky sudah melejit ini ya. Oke. Itu. Sekarang kita coba lagi. Misalnya men ditambah sapu. Ini satu yang terakhir ya. Oke, sapu. Sapu itu termasuk luluh, jadinya menyapu. Luar biasa. Betul ya? 100 Alhamdulillah. Baik. Menyapu. Oke, Mbak, satu lagi, tapi aturan ini teman-teman ini ada pengecualian. Pengecualian itu jika ada bertemu dengan klaster. Klaster itu konsonan yang double. Misalnya PR, proklamasi ya. Men ditambah proklamasi. Nah, ini PR karena ini termasuk ke klaster, maka ini tidak luluh. Ini namanya pengecualian. Jadi tetap memproklamasikan. Jadi bukan tidak memproklamasi, tapi memproklamasikan. Iya. Karena ini walaupun P tapi masuknya ke pengecualian klaster. Itu kata-kata khusus ya. Iya. Baik. Nah, kembali Kak Pinky akan mengingatkan teman-teman, jangan lupa sesaat lagi kita akan segera masuk, saatnya untuk kita bisa mengikuti UTBK tryout teman-teman. Akan ada susunan acaranya yang akan Kak Pinky bagikan untuk teman-teman. Yang pertama adalah jam 11.30 sampai dengan jam 13.00, 90 menit kita akan mulai untuk pengerjaan TKA Soshum atau TKA Saintek. Dan kemudian nanti pada saat jam 13.00, jam 1 siang sampai dengan jam 13.30, 30 menit waktunya akan ada waktu untuk break, untuk istirahat atau ibadah dan persiapan berikutnya. Lalu kemudian jam 13.30 lanjut sampai dengan jam 15.15, 105 menit akan digunakan untuk pengerjaan tes potensial skolastik.
Apa yang perlu disiapkan untuk alat menghitungnya kah? Untuk yang harus diunduh, untuk kamus bahasa Indonesia tadi, silahkan juga teman-teman untuk bisa lakukan sekarang juga. Dan pastikan internetnya lancar. Lalu kemudian untuk platformnya juga yang sudah terbaru versinya, supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan dengan maksimal dan tidak ada error. Ini waktu kita berapa lama lagi untuk menuju ke jam 11:30 siang? Boleh dikasih tahu waktunya? Kira-kira berapa lama lagi? Oke, masih ada waktu lagi teman-teman. Berdoa ya, berdoa, berusaha melakukan yang terbaik. Dan ingat sekali lagi, cari tempat yang nyaman supaya teman-teman nanti bisa melaksanakan UTBK tryout dengan maksimal. Jangan pernah lupa bahwa ini betul-betul tidak main-main yang diberikan sama UNESA, karena ada 3 golden ticket menanti teman-teman untuk semua jurusan teman-teman. Lalu kemudian ada gratis SPP selama 1 tahun, dan yang pasti untuk uang gedungnya adalah diskon 50%. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, persiapkan diri teman-teman sekarang juga. Dukung anak-anaknya, putra-putrinya ya, ayah bunda, supaya bisa mengerjakan, diberikan tempat yang nyaman, jangan dikasih tekanan apapun, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan maksimal. Kita siap ya, Kak Pinky akan hitung mundur dari 3, dari sekarang. Oke, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tryout UTBK hari ini, dan semoga teman-teman yang terbaik akan berhak untuk mendapatkan 3 golden ticket. Besok tanggal 4 Mei 2021 akan ada pengumuman siapakah yang lolos untuk bisa mendapatkan 3 golden ticket semua jurusan dari UNESA. Tentunya di jamnya Sinawunawang Mabaring JTV jam 10:30 sampai dengan jam 11:30. Selamat berjuang teman-teman. Kami doakan yang terbaik. Terima kasih Bu Prima. Kembali kasih. Sukses Sama-sama. selalu ya. Sehat selalu dan semangat. Terbiasa dengan bahasa Indonesia, bangga pada bahasa Indonesia. Wah. Semangat teman-teman, sukses untuk kalian Terima semua. kasih ya Bu Prima. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya buat Kak Pinky harus pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.